Listeners, bagaimana Anda di kesempatan kali ini? Sudah hari Jumat lagi ya, kita bertemu di penghujung minggu begitu ya, sebelum kita menghadapi weekend di hari Sabtu dan Minggu esok hari. Dan seperti biasa, Tasya Rustama pasti akan temani Anda dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini tentu kita akan berbincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun mungkin Pak Arfan mohon maaf dan juga smart listeners, suaranya rada hilang begitu ya. Abis Oh, dipinjam demo kemarin. masih keren kok suaranya ya. Oh ya, terima kasih. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. As always ya Pak As Arfan ya. always. Oke, tadi kita sudah dibuka dengan sebuah lagu yang asik sekali beatnya begitu ya. Itu lagunya apakah ada hubungannya gitu ya Pak Arfan ya dengan topik yang akan dibahas di pagi hari ini seputar takdir versus nasib. Benarkah hidup sudah ditentukan? Silakan Pak Arfan. Tentu saja ya kalau kita mencari lagu itu pasti ada hubungannya dengan topiknya dong ya. Sebenarnya kalau nyari lagu itu tujuannya dua sih Tasya ya. Oke. Yang pertama adalah memberikan kita semangat gitu. Jadi kadang-kadang tuh cocok dengan topik talk show tapi lagunya nggak bikin semangat gitu. Itu lagu itu biasanya nggak saya pilih, nggak jadi dipilih gitu ya. Jadi sebuah lagu itu kalau mau ditampilkan di Smart Happiness tuh kriterianya dua. Yang pertama lagunya harus memberikan semangat ya, memberikan energi kepada kita karena ini acara pagi ya dan ini menjelang weekend. Dan yang kedua, tentu saja lagunya harus relevan berkaitan dengan topik yang sedang kita angkat gitu, Tasya ya. Dan topik yang kita angkat pada hari ini adalah takdir versus nasib. Apakah hidup sudah ditentukan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab ini karena jawaban Anda terhadap pertanyaan ini akan menentukan kualitas hidup Anda dan masa depan Anda gitu. Ya, teman-teman semua. Jadi kita buka lagu ini dengan sebuah lagu dari Natasha Bedingfield. Judul lagunya adalah Unwritten. Unwritten itu artinya belum ditulis. Ya, dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 188 juta orang di YouTube. Ya, jadi pasti teman-teman semua sedikit banyaknya sudah cukup familiar dengan lagu Unwritten ini dari Natasha Bedingfield. Coba kita lihat apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh Natasha ya dalam lagu ini. Jadi lagu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa masa depan itu belum ditentukan oleh siapapun. Makanya judulnya kan Unwritten, belum ditulis gitu. Nah, setiap orang memiliki kebebasan untuk menulis kisah hidupnya sendiri. Berani mencoba, bangkit dari kegagalan, dan melangkah tanpa dibatasi oleh rasa takut. Setiap hari adalah awal dari lembar baru. Sementara sisa cerita itu masih menunggu untuk ditulis gitu. Ya, jadi mari kita coba simak liriknya ya, Tasya ya. I'm unwritten. Aku belum ditulis. Ya. Can't read my mind. Tidak ada seorang pun yang dapat membaca pikiranku. I'm undefined. Aku belum terdefinisi. I'm just beginning. Aku baru aja mulai. The pen's in my hand. Nah, ballpointnya itu ada di tanganku ini gitu ya. Jadi aku aja belum nulis kok ya. Bukunya masih kosong gitu ya. Aku juga nggak tahu mau nulis apa kan gitu. The pen is in my hand, ending unplanned. Ya, penanya ada di tanganku, akhirnya pun belum aku rencanakan gitu. Staring at the blank page before you. Menatap halaman kosong di hadapanmu. Open up the dirty window. Bukalah jendela yang berdebu. Let the sun illuminate the words that you cannot find. Biarkan matahari menerangi kata-kata yang belum bisa kau temukan. Reaching for something in the distance. Meraih sesuatu yang berada di kejauhan. So close, you can almost taste it. Begitu dekatnya gitu sehingga rasa-rasanya itu bisa kamu rasakan gitu. Release your inhibition. Lepaskan semua keraguanmu. Feel the rain on your skin. Rasakan hujan yang menyentuh kulitmu. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips.
Tidak ada orang lain yang bisa merasakannya untukmu. Hanya kamu yang bisa membiarkannya masuk. Gak ada orang lain, gak ada siapapun yang dapat mengucapkan kata-kata di bibirmu. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Nah, ini penting sekali nih kata-kata ini, Tasya ya. Benamkan dirimu dalam kata-kata yang belum terucap. Jalani hidupmu dengan tangan yang terbuka lebar. Hari ini adalah awal dari buku kehidupanmu, sisanya masih belum tertulis. Nah, itu ya. I break tradition. Sometimes my tries are outside the lines. Aku mendobrak tradisi. Terkadang usahaku melampaui batas yang ditentukan. Jadi dia tuh mendobrak tradisi dengan berpikir seperti ini. Dengan berpikir bahwa dirinya itu adalah buku yang belum ditulis. Itu sebetulnya dia sudah mendobrak tradisi gitu. Jadi dia bilang melampaui batas yang ditentukan. Karena apa? We've been conditioned to not make mistakes. Kita itu telah dibiasakan, telah dikondisikan untuk tidak melakukan kesalahan. But I can't live that way. No, tapi aku nggak bisa hidup kayak gitu. Staring at the blank page before you. Menatap halaman kosong di hadapanmu. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you cannot find. Jadi kalau dia punya buku yang masih kosong itu, kemudian dia buka jendela yang berdebu, dan biarkan matahari menerangi kata-kata yang belum bisa kau temukan. Kan dia menulis kan, tapi dia menulis apa ya? Aku belum tahu ya. Udah cari ide dulu, buka jendela, biar matahari cahayanya masuk ke jendela kamarmu. Reaching for something in the distance, meraih sesuatu yang berada di kejauhan. So close you can almost taste it. Sampai begitu dekatnya hingga hampir bisa kau rasakan. Release your inhibition, lepaskan semua keraguanmu. Feel the rain on your skin. Rasakan hujan menyentuh kulitmu. Tak ada orang lain yang bisa merasakannya untukmu. Hanya kamu yang bisa membiarkannya masuk. Gak ada orang lain, gak ada orang lain. Nah itu ya. Benamkan dirimu dalam kata-kata yang belum terucap. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Jalani hidupmu dengan tangan terbuka lebar. Today is where your book begins. Hari ini adalah awal dari buku kehidupan. Jadi dia melihat setiap hari itu sebagai awal gitu. Dari buku kehidupan hari ini tanggal 19 Juni 2026. Buka lembaran masih kosong, mikir mau nulis apa, buka jendela, masuk cahaya matahari, baru dia mulai nulis gitu. Ya. Jadi no one else ya can speak the words on your lips. Tidak ada orang lain yang bisa mengucapkan kata-kata yang belum terucap. Today is where your books begins, the rest is still unwritten. Hari ini adalah awal dari buku kehidupanmu, sisanya masih belum tertulis. Gitu. Tasya dari Natasha Bedingfield, Unwritten. Oke. Ini juga lagu yang personally Tasya suka banget, Parvan, karena menjelaskan bahwa ya bahwa karena belum tertulis, jadi kita bisa nulis gitu kan ya. Ada keleluasaan begitu di sana, ada hal-hal yang bisa kita ciptakan. Karena kalau kita ngomongin seputar takdir ataupun nasib begitu, Parvan, kita mikirnya bahwa oke, ini ya namanya udah inilah nasib begitu, inilah takdirnya. Ya udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diganti. Tapi kita mau tahu dulu nih, dari takdir dan juga nasib, sebenarnya perbedaannya apa? Mana yang bisa kita usahakan, mana yang memang sudah ketentuan begitu kan ya. Kita izin untuk jawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami akan kembali Smart Listeners untuk Anda. Tapi silahkan Anda yang ingin bergabung, boleh langsung di 0812 12 959. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Takdir versus nasib, apakah hidup sudah ditentukan? Ini menjadi pertanyaan di pagi hari ini juga begitu ya untuk kita semua Smart Listeners. Menurut Anda namanya takdir atau nasib ini sebenarnya apakah sebuah status quo begitu kan ya? Nggak boleh diganggu gugat, nggak bisa dinego ibaratnya seperti itu ya. Atau sebenarnya ada nih perbedaannya atau hal-hal yang sebenarnya bisa loh diusahakan kalau kita bisa memaksimalkan apa-apa yang kita miliki begitu.
Boleh untuk Anda yang berkomentar ataupun bertanya, bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Dan untuk Anda juga yang sekarang bergabung di TikTok Radio Smart FM, halo Smart Listeners, boleh ya langsung bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959. Takdir versus nasib, apakah hidup sudah ditentukan? Masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, kita belajar dulu begitu ya. Kami mau tahu sebenarnya bedanya apa sih takdir dengan nasib. Mana yang kiranya bisa kita usahakan? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Kalau ada orang yang merenungi nasibnya gitu, kok kok nasibku kayak gini gitu ya. Itu biasanya orang yang sukses apa orang yang belum sukses atau orang yang gagal tuh. Orang yang belum sukses atau gagal Pak Arfan. Kalau orang udah sukses tuh kadang-kadang lupa dia gitu ya. Lupa dia. Jadi dia udah nggak pernah merenungi nasibnya. Dia udah berhasil gitu ya. Udah sukses gitu. Jadi biasanya pertanyaan tentang nasib itu ditanyakan oleh orang-orang yang belum berhasil. Orang-orang yang gagal. Orang-orang yang hidupnya terpuruk gitu. Kok nasibku seperti ini ya gitu ya. Dan asumsinya kalau orang bertanya tentang nasib itu sudah sesuatu yang final ya. Benar nggak? Sudah sesuatu yang ya udah kamu mau apa lagi? Udah terimalah hidupmu emang kayak gitu. Emang gajimu segitu gitu. Emang atasanmu emang seperti itu, yang orangnya mau menang sendiri, nggak peduli kamu mau ngomong apa, dia nggak mau dengerin gitu ya. Istilahnya sekarang tuh udah mulai berkembang buat konsep baru tuh tone deaf leadership. Ya. Nggak mau denger, masa bodoh gitu ya, gitu ya. Ya udah mau diapain lagi? Kantormu ya seperti itu. Semuanya nggak memberikan harapan gitu ya. Itu biasanya orang yang berpikir nasib tuh orang yang seperti itu gitu. Dan seolah-olah nasib tuh sesuatu yang final gitu. Padahal analogi lagu dari Natasha Bedingfield itu sangat bagus gitu ya. Jadi kalau dia kan tadi bilang apa setiap hari itu dia dikasih ballpoint. Dia punya tangan, dia dikasih ballpoint. Itu yang ditentukan. Itu yang ditentukan gitu. Ya, kamu tuh udah dikasih sama Tuhan itu tangan. Kamu udah dikasih sama Tuhan itu ballpoint. Kamu udah dikasih sama Tuhan itu pikiran. Itu udah ditentukan. Nah, yang belum ditentukan adalah kamu mau nulis apa. Itu terserah kamu. Nyampur-nyampurin urusan kamu. Kamu mau nulis apa, terserah kamu. Kamu mau menggambar apa di situ, kertasnya mau diwarnain, mau disobek-sobek, itu terserah kamu. Tapi kamu sudah ditentukan itu, bahwa kamu itu punya tangan. Kamu tuh dikasih ballpoint, kamu dikasih pikiran, kamu dikasih cita-cita, keinginan, kamu dikasih bakat misalnya. Bakatnya kalau kayak anak saya Rehan itu bakatnya gambar. Jadi dia kuliahnya sekarang di DKV. Itu kan lagi ngetret tuh anak-anak Gen Z sekarang ya. Gen Alpha juga ya. Desain komunikasi visual. Kenapa? Karena dia bisa gambar gitu. Nah, itu sudah ditentukan. Itulah yang namanya takdir sesungguhnya. Hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Hal-hal yang kita tidak punya kuasa gitu. Hal-hal yang kita nggak bisa nolak. Hal-hal yang kita I have no choice gitu. Itu udah ketetapan Tuhan gitu. Saya lahir sebagai laki-laki. Itu ketetapan Tuhan gitu. Ya mau protes kayak apa ya saya laki-laki. Udah gitu aja. Bapak saya si A. Ibu saya si B. Saya orang Indonesia, gitu ya, lahir di Jakarta. Itu kita nggak punya kehendak apapun gitu, uncontrollable. Itu sesuatu yang given, diberikan Tuhan. Nah itu analogi kalau dalam lagu tadi itu. Kamu udah dikasih tenaga, power, kekuatan, tangan, ballpoint, pikiran, cita-cita, bakat. Nah udah. Nah kamu punya buku. Nah buku ini kamu mau tulis apa? Terserah kamu. Gitu. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan, yang uncontrollable, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa nolak. Kalau kita bicara takdir itu cuma satu yang harus kita lakukan, acceptance. Takdir apapun, termasuk takdir kehilangan misalnya. Ya, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan benda, kehilangan apapun, itu di luar keinginan kita. Itu namanya takdir. Kalau takdir rumusnya cuma satu, acceptance. Karena kita nggak bisa ngelawan itu, gitu. Kita mau gimana? Kita mau ngelawan kayak gimana? Gitu. Kita nggak punya kekuasaan, gitu. Tetapi
Tuhan melakukan sertijab kepada kita gitu. Ya, ketika kita lahir, orang udah lahir ke dunia itu Tuhan memberikan melakukan sertijab itu apa ya? Serah terima jabatan gitu. Ya, kalau tadinya aku yang menentukan kamu gini 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 gini, sekarang aku serahkan kamu kepada orang tuamu. Itu kan sertijab sebenarnya gitu. Nah, nanti orang tua kita membesarkan kita sampai pada tahap tertentu, maka kemudian orang tua kita menyerahkan lagi pada kita. Ini udah, inilah hidupmu gitu. Kamu kayak saya sama anak saya, udah kamu udah papa sekolahin, udah lulus kuliah, udah punya kemampuan ini dan itu, silahkan papa serahkan hidup kepada kamu. Sertijab lagi. Jadi ada sertijab dari Tuhan kepada orang tua kepada kita. Kemudian kita terima. Nah, udah kita mau ngapain ya terserah kita gitu. Gitu. Itulah yang namanya nasib. Kita mau sukses, kita mau gagal, kita mau gambar apapun di buku tadi, itu terserah kita gitu. Jadi kita punya keputusan pribadi, kita punya usaha di sana, kita punya banyak sekali pilihan gitu. Dan itulah perbedaan manusia dengan yang bukan manusia. Yang bukan manusia itu hanya ngikutin aja gitu ya. Makanya mereka selalu baik-baik saja gitu, karena mereka selalu mengikuti hukum alam. Mereka selalu mengikuti sunatullah. Jadi hidupnya baik-baik saja. Ya emang sesuai dengan sunatullahnya begitu gitu. Ya, namanya kambing lahir, kemudian besar, kemudian tumbuh jadi sehat, disembelih, itu kan semuanya sesuai dengan sunatullahnya begitu. Jadi hidupnya kalau hidup sesuai dengan sunatullah, maka hidupnya akan aman, damai, tenang, dan sesuai dengan natural law, hukum alam. Tetapi hidupnya monoton. Ya, datar. Kenapa? Karena dia tidak punya kehendak bebas. Karena dia tidak punya choice, nggak punya pilihan. Ikut aja udah gitu. Nah, sama manusia, Tuhan kasih sesuatu yang nggak dikasih sama makhluk lain. Itulah yang namanya kebebasan memilih. Itu yang namanya kehendak bebas gitu. Kita boleh memilih. Kita boleh memilih mau jadi apa. Kita boleh memilih sesuatu yang positif, apa yang negatif. Nah, karena kita bisa memilih, maka kita menjadi makhluk yang unggul dibandingkan makhluk-makhluk yang lain gitu. Kita jadi makhluk yang unggul. Kenapa? Karena kita bisa memilih apapun gitu. Kalau kita menyadari itu, kan hidup kita ini akan jadi hidup yang sehebat-hebatnya ya. Kita mau jadi apapun bisa. Itu bedanya manusia dengan yang bukan manusia. Kita mau jadi hidup apapun bisa, sehebat apapun. Gitu ya. Kita mau setinggi apapun, sekeren apapun kita bisa. Tetapi karena diberi kebebasan, maka selalu ada pilihan yang berikutnya, yang kedua. Pilihan yang kedua kita bisa jadi hancur sehancur-hancurnya gitu. Nah itu. Kalau hewan, tumbuhan itu datar semuanya. Malaikat itu datar semuanya itu hidupnya itu. Lurus-lurus saja karena dia nggak punya kehendak gitu. Udah digariskan sama Tuhan, dia ikut orbit saja. Nah kita bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Naik ke atas setinggi-tingginya, menjadi orang yang semulia-mulianya, menjadi insan kamil, atau ke bawah serendah-rendahnya. Lebih rendah daripada hewan bahkan gitu. Kita bisa menjadi seperti itu gitu. Karena kita diberikan kehendak bebas. Nah itu semuanya adalah nasib gitu. Itulah yang namanya nasib. Jadi takdirnya misalnya gini. Takdir itu adalah sesuatu yang ada di luar kita, Tasya. Misalnya tahu-tahu sekarang lagi banyak nih ya. Di PHK misalnya. Nah, itu takdir. Itu nggak bisa kita elakkan. Nggak bisa kita kontrol. Ada sebuah kekuatan eksternal. Kekuatan geopolitik. Apapun namanya. Tapi orang yang di PHK kemudian responnya beda-beda. Ada orang yang di PHK kemudian putus asa. Merasa hidupnya hancur. Frustrasi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Karena dia seperti itu, maka nasibnya terpuruk. Tapi ada juga orang yang sama-sama di PHK. Takdirnya memang di PHK. Tapi dia tetap semangat. Ya, pantang mundur. Kebetulan juga dia masih punya tabungan. Kan gitu ya. Di PHK masih punya tabungan, masih lumayan. Masih punya tabungan, masih bisa cari kerja lagi. Lamar kerja lagi. Gitu ya. Atau ada lagi orang yang di PHK, kemudian dia malah seneng. Dia malah, sebenarnya aku udah lama nih punya ide untuk wirausaha. Tapi karena aku masih kerja nih, masih sayang gitu. Sekarang ini aku pengen all out wirausaha. Jadi aku dengan di PHK ini sebetulnya mendorong aku, memaksa aku untuk menjalankan cita-citaku sejak dulu. Nah, itu.
Akhirnya apa? Karena responnya berbeda, nasibnya berbeda. Jadi pengusaha. Kan salah satunya kan kita lihat kayak Mas Sandi Uno itu kan sebetulnya adalah orang yang di PHK kan. Orang yang di PHK waktu krisis tahun 98 itu, dia di PHK, kemudian dia eh, memilih menjadi wirausaha, akhirnya jadi orang kaya gitu. Gitu ya. Jadi orang kaya ketimbang kalau dia hanya bekerja sebagai karyawan di perusahaan itu atau manajer di perusahaan itu gitu. Jadi nasibnya berubah gitu. Kenapa? Ya karena tadi ada ikhtiar yang dia lakukan gitu. Jadi ada takdir, kemudian bagaimana kita merespon. Takdir itu sesuatu yang di luar kehendak kita, di luar keinginan kita, di luar kendali kita. You have no choice at all. Dah, datang kepada kita. Nah, kita merespon. Nah, respon itu nanti akan menentukan nasibmu kayak apa gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Nah, Pak Arfan, namanya respon atau yang menentukan nasib kita ini kan juga ditentukan dengan bagaimana takdir kita gitu ya. Ini seperti looping sih sebenarnya Pak Arfan. Bagaimana takdir kita? Misal, kita dilahirkan di keluarga yang tidak berprivilege. Misal ada kekerasan di sana hingga akhirnya menentukan bagaimana kita melihat sesuatu begitu Pak Arfan. Nah, cara kita melihat sesuatu ini kan yang akhirnya menentukan nasib kita, begitu kan Pak Arfan? Nah, ini gimana Pak Arfan agar nasib kita bisa berubah, kita bisa punya nasib yang bagus, nasib yang baik, walaupun mungkin takdir yang diberikan kepada kita ini awalnya begitu ya, gak menyenangkan dan akhirnya membekas menjadi luka psikologis sendiri. Ya makanya kita perlu belajar, makanya acara-acara seperti ini penting gitu ya. Smart Happiness membuka kesadaran kita akan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah mikirin itu gitu. Seringkali kan orang mikir ya udah nasibku seperti ini mau diapain gitu. Padahal yang namanya nasib itu adalah buku tulis yang halamannya masih kosong. Yang namanya takdir adalah tanganmu itu takdir. Ballpoint yang diberikan Tuhan itu takdir untukmu. Pikiranmu untuk menulis itu takdir. Bakatmu itu takdir. Tapi bukumu kosong, kamu mau nulis apapun bisa gitu. Jadi ini pemahaman yang sangat penting ya kalau kayak gini. Apapun yang bisa kita pikirkan itu bisa kita wujudkan gitu. Apapun yang bisa kita pikirkan. Dulu kan mana pernah saya berpikir satu ketika saya akan jadi motivator seperti sekarang ya. Diundang ke banyak perusahaan besar seluruh Indonesia, lebih dari 400 perusahaan yang sudah saya layani gitu. Nggak pernah mikir kan, nggak pernah menyangka gitu, bukan nggak pernah mikir, nggak pernah menyangka gitu. Saya dulu juga karyawan biasa di sebuah perusahaan gitu yang ya seperti karyawan kebanyakan aja gitu. Tapi apa yang kemudian membuat nasib saya berubah? Nasib saya berubah itu karena saya berpikir gitu. Jadi manusia itu diberikan sama Tuhan itu imajinasi. Dan imajinasi itu kalau kata Einstein, imajinasi itu jauh lebih penting daripada pengetahuan gitu. Karena dengan berimajinasi, satu ketika saya melihat ada seorang motivator gitu ya di TV gitu ya. Bisa nggak ya saya kayak gitu gitu. Nah itu kan jawabannya cuma dua, bisa atau enggak kan gitu. Yes. Dan kalau melihat pengalaman, maka jawabannya nggak bisa. Baik. Kayak gitu. Nggak bisa, nggak punya pengalaman. Tapi saya tidak mendasarkan diri pada pengalaman, tapi pada apa? Pada pikiran. Pikiran itu apa? Imajinasi. Oke. Imajinasi itu Tuhan memberikan imajinasi kepada kita dengan sekaligus kemampuan untuk mewujudkannya. Gitu. Oke, baik. Pak Arfan, kita hold dulu di situ. Saya saking serunya ngobrol begini ya, sampai nggak ngeliat menit udah 35, kita harus jeda dulu. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami sambung seputar penjelasan Pak Arfan tadi seputar imajinasi. Menarik kalau misalnya kita bahas seputar itu. Kita akan kembali, tetap bersama kami.